Anda kembali menyaksikan program Presiden Pilihan Rakyat pemirsa. Kalau tadi sebelumnya rekan saya Alfa Tauhid sudah berdialog bersama dengan dua lembaga survei. Kali ini di venue berikutnya, di venue sebelah kiri dari Alfa Tauhid pemirsa, saya Vena Kintan akan memandu jalannya diskusi bersama dengan dua lembaga survei yang sudah hadir bersama saya di sebelah kiri saya. Ini yang pertama ada dari lembaga survei Kedai Kopi, ada Mas Henry Satrio. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sehat. Gimana, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Mas. Bagus lah. Semangat tentunya kita mengawal sampai sore nanti. Oke, di sebelah Mas Henry Satrio juga sudah hadir pemirsa. Ini dari lembaga survei Foxpol, ada Mas Pangi Syarwi. Selamat siang Mas Pangi. Siang Mbak Intan. Sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Selamat siang pendengar TV One. Oke, baik. Ini kan karena masih proses kali ya Mas ya, masih menunggu suara-suara yang akan masuk begitu. Tadi juga sebelumnya di dialog sebelumnya bersama rekan saya Alfa Tauhid dibahas juga oleh Prof Burhan mengenai jalannya nanti perhitungan ini kurang lebih masih sama ya sesuai dengan prediksi survei terakhir. Nah, tapi jika memang tidak ada yang namanya faktor random check, ada hal-hal yang mungkin terjadi secara random yang mungkin bisa jadi merubah jalannya prediksi sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Mungkin ke Mas Hensa terlebih dahulu. Ya, berbagai hal sih masih mungkin terjadi ya, walaupun tadi Prof Burhan dan Mas Aji sudah menyampaikan beberapa hal juga terkait survei. Jadi artinya memang ada beberapa hal misalnya terkait dengan banjir ya, walaupun hanya beberapa TPS saja, tapi nampaknya akan menyusul penghitungan suaranya. Dan juga yang menarik dinantikan apakah ada turnout gitu ya. Turnout itu artinya memang yang disurvei ternyata nggak hadir di TPS gitu, sehingga tidak bisa memberikan suara. Turnout ini juga pernah terjadi misalnya di Amerika Serikat pada saat Hillary Clinton sudah diprediksi unggul ya karena memenangkan suara terbanyak, tapi kan di Amerika Serikat itu penghitungannya berbeda, suara terbanyak belum tentu bisa memenangkan kontestasi. Akhirnya Donald Trump memenangkan itu. Nah, sebetulnya saat ini walaupun kalau diprediksi dari hasil survei, beberapa survei sudah memprediksi di atas 50%, tapi kemudian kan ada lagi satu yang harus dipenuhi ya, ketentuan 20% di 20 provinsi itu yang harus dilihat juga. Jadi menurut saya Intan, nanti sore memang kita akan tahu tuh satu putaran atau dua putaran. Kalaupun satu putaran, kita akan mengetahui juga siapa pemenang pemilu kali ini versi hitung cepat lembaga survei. Oke, mungkin saya mau langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi, ini kan tadi sudah disinggung soal adanya faktor seperti random check yang mungkin bisa terjadi begitu, merubah prediksi nanti perhitungan suara. Tapi Anda melihatnya seberapa pengaruhnya adanya faktor random check tersebut? Dan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ini pengaruhnya seperti apa, Mas Pangi? Ya, sebenarnya Mbak Intan, kalau pengaruh misalnya kalau dalam turnoutnya partisipasi, tentu kalau cuaca ada korelasi, misalnya Gen Z milenial ini agak malas kalau cuacanya becek misalnya kan. Nah, tergantung nanti ceruk segmen pemilih masing-masing dari paslon 01 sampai 03 mana yang paling banyak tren pemilihnya di ceruk segmen Gen Z dan milenial misalnya. Atau juga tergantung juga nanti kekuatan basis pendukung partai yang mengusung calon presidennya. Kalau misalnya basis pemilihnya, pendukung partainya itu adalah loyal, tegak lurus dan betul-betul mereka semangatnya beda ke TPS, mau hujan, mau badai, mau apa, mereka datang ke TPS. Sementara ada juga calon presiden yang partai pengusung nggak terlalu loyal, tidak terlalu solid gitu ya. Itu juga akan berpengaruh dampak itu. Jadi faktor cuaca memang bisa relevan, bisa tidak relevan. Tetapi konteksnya itu bisa merubah peta politik kalau itu memang misalnya cuaca ini hujan seluruh Indonesia. Ini kan hujannya hanya di Jabodetabek ini kan. Nah, itu mempengaruhi juga ya. Yang kedua begini, kalau kita mencermati di dalam konteks misalnya pertarungan Pilpres kali ini, kondisi yang dibilang tadi istilahnya tadi random check itu kan sesuatu yang memang di luar prediksi banyak orang yang akan terjadi. Banyak hal yang menyebabkan itu bisa terjadi, dan itu yang kemudian selama ini banyak orang mengatakan kenapa hasil survei itu berbeda dengan hasil hari hanya. Kan itu juga karena faktor tadi itu. Dan begitu juga faktor tingkat golput ya, partisipasi tadi. Kalau misalnya banyak golongan putih ya, banyak yang terkendala persoalan teknis, administratif maupun ideologis, nah maka itu akan berpengaruh pada tingkat turnoutnya partisipasi politiknya gitu. Nah, kalau misalnya itu kuat atau lemah, itu salah satu pasti akan mempengaruhi cara perolehan elektabilitas.
Nah, tapi ini dari data kita ini udah ada data masuk Sudah suara ada yang ya. masuk? Ya, ada yang masuk data dari Indonesia Timur lah ya. Yang tadi kan jam 11 sudah tutup. Itu baru 5 TPS 0,25%. Gitu. Oke. Jadi ini ada juga tadi kita temukan yang sistemnya noken tadi ya. Oke. Kemudian ini angkanya sebenarnya belum terlalu signifikan gitu, tapi angka yang masuk baru 0,25% ini sudah mulai mengalir deras dari Indonesia Timur ya. Walaupun nanti ini jam 1 ini udah ditutup di Indonesia bagian barat gitu ya. Tetapi yang menarik adalah saya nggak punya dapat korelasi linier ya. Kenapa kemudian hasil quick count ini itu di skip sampai jam 3? Oke. Ini yang menjadi pertanyaan saya, coba berikan saya penjelasan yang bisa meyakinkan kita ini secara common sense, secara rasional. Ini teori apa? Ini landasannya apa? Karena begini, kalau Indonesia bagian barat sudah ditutup TPS-nya jam 1, ya, artinya kan semua sudah boleh, kan tidak ada lagi penggiringan opini publik. Karena semua TPS dari Sabang sampai Merauke sudah tutup. Kecuali misalnya masih buka di Indonesia bagian baratnya, kemudian diumumkan hasil quick count-nya, itu memang nggak boleh. Nah, itu yang kemudian menjadi tanda tanya oleh kita, apa korelasi, apa pentingnya kemudian hasil quick count ini diumumkan jam 3 gitu. Baik. Karena nggak ada penggiring, justru yang berbahaya kemarin yang exit poll luar negeri itu yang berbahaya. Ya. Itu justru harusnya dipidana dong gitu. Jadi sampai sejauh ini nggak rasional dan tidak common sense dan tidak ada yang bisa meyakinkan sampai kita hari ini, walaupun sudah di JR KMK ditolak, kemudian ada asosiasi lembaga survei untuk kenapa harus menunggu jam 3 gitu. Nah, harusnya kan jam 1 ini udah bisa kita menjelaskan perolehan 01, 02, 03. Ini nggak ada waktu, nggak bilang. Saya hanya bisa menyampaikan mungkin ya suara yang udah masuk kan gitu saja. Nah, itu yang menarik.